Halo semuanya, jadi kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari penjabaran kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mira Kelvina Eklesia Barat dengan NIM D1A022088 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Abda Trisnawati Panjaitan dengan NIM D1A022127. Perkenalkan, saya Elizabeth Jans Pejabat dengan NIM D1A022122. Saya Manurung dengan NIM D1A022126. Agus Kurniawan dengan NIM D1A022146. Baiklah, yang pertama di sini kami akan menjelaskan tentang agen entomopatogen. Agen entomopatogen adalah mikroorganisme atau jasad ternik yang menghambat penyebaran organisme pengganggu tanaman dengan cara menginfeksi hama dan patogen tersebut. Contohnya yaitu Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis adalah bakteri tanah yang menghasilkan kristal protein toksik yang spesifik terhadap serangga tertentu. Ketika serangga memakan kristal ini, ia mengalami kerusakan pada sistem pencernaan dan akhirnya mati. Bacillus thuringiensis telah digunakan secara luas sebagai agen pengendalian hama dalam pertanian organik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang Bacillus thuringiensis. Ketika serangga memakan kristal protein, toksis mereka mengalami kerusakan pada sistem pencernaan mereka, yang pada akhirnya menyebabkan kematian. Penggunaan Bacillus thuringiensis dalam pengendalian hama telah menjadi pilihan umum dalam pertanian organik karena kemampuannya secara efektif menargetkan serangga tanpa membahayakan organisme non-target. Ini adalah contoh yang baik dari pengendalian hama secara selektif dan ramah lingkungan. Meskipun Bacillus thuringiensis merupakan alat yang efektif dalam protein organik, manajemen yang tepat sangat penting yang memastikan efektivitasnya dan menghindari potensi resistensi serangga terhadap kristal protein yang dihasilkan oleh bakteri. Di sini saya akan menjelaskan agensia hayati, predator dan parasitoid, yaitu laba-laba. Laba-laba merupakan predator dan parasitoid yang sangat efektif. Sebagai parasitoid, laba-laba memiliki berbagai cara untuk bertelur. Beberapa laba-laba menyuntikkan telur atau larvanya ke dalam tubuh inang atau hewan lainnya. Yang sebagian laba-laba hanya menempelkan telur pada inangnya saja. Selanjutnya, sebagai predator yang efektif, laba-laba mampu membantu mengurangi jumlah hama yang ada di suatu area. Ada beberapa cara yang digunakan laba-laba untuk mengurangi jumlah hama. Yang pertama yaitu dengan jaring laba-laba. Laba-laba menggunakan jaringnya untuk menjebak mangsa serangga hama yang ada di suatu area. Jaring laba-laba memiliki daya rekat yang sangat erat sehingga mangsa yang sudah terjebak di jaring laba-laba sulit untuk melepaskan diri sehingga laba-laba dapat memangsanya. Yang kedua yaitu laba-laba menggunakan racunnya untuk membunuh dan memangsa mangsanya. Yang ketiga, laba-laba memiliki kemampuan berburu yang sangat efektif. Dari matanya penglihatannya yang sangat tajam, lompatan yang cukup tinggi dan mampu memanjat dengan sangat tinggi. Yang terakhir, laba-laba mampu mengonsumsi atau memangsa hama cukup banyak dalam sehari. Hal tersebut dapat membantu untuk mengurangi jumlah hama yang berada di suatu area. Ular dapat dikategorikan sebagai predator dan parasitoid tergantung pada jenis makanannya. Ular sebagai predator yang memakan hewan lain secara langsung seperti tikus, kelinci, burung, dan hewan kecil lainnya. Contohnya itu ular kobra, ular piton, dan ular boa. Ular sebagai parasitoid yang memakan telur dan larva serangga, contohnya ada ular kukul dan ular tanah. Ular sebagai predator memangsa dan memakan langsung, sedangkan ular parasitoid hidup di atas atau dalam inang, memakan inang dari dalam. Ular sebagai predator membunuh mangsa dan mengendalikan populasi mangsa, sedangkan ular parasitoid membunuh inang setelah menyelesaikan siklus hidup dan mengendalikan populasi hama. Adapun cara untuk pengendalian ular dapat meliputi penggunaan reptil penjaga, memperkenalkan musuh alami ular, pembuatan penghalang fisik, pemakaian repelan ular, menjaga kebersihan habitat, dan menghubungi ahli pengendalian hama jika diperlukan. Metode ini membantu mengurangi populasi ular dengan memanfaatkan predator alami mereka, mencegah akses ke area yang diinginkan, dan mengurangi sumber makanan serta tempat persembunyian ular. Penting untuk memperhatikan kelestarian alam dan menggunakan metode yang aman untuk lingkungan. Baik, jadi adapun yang berikutnya yaitu kumbang. Kumbang tomcat adalah contoh predator. Ini adalah kumbang-kumbang besar yang berwarna hitam dengan bintik-bintik orange. Tomcat adalah predator serangga karnivora dan mangsanya termasuk ulet grayling, ulet pohon ek, dan kumbang kentang Colorado. Tomcat adalah pengontrol hama yang efektif dan telah digunakan untuk mengendalikan hama hutan dan tanaman. Adapun cara pengendalian tomcat yaitu yang pertama
menangkap tomcat dengan tangan dan membuangnya ke tempat yang jauh dari rumah. Yang kedua yaitu menggunakan perangkap seperti botol berisi air sabun dan selotip. Dan yang terakhir yaitu menggunakan insektisida sebagai pilihan terakhir. Baiklah, sekian hasil dari penjabaran kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Walau banyak yang bilang kau tak pantas untukku,